Menjumpai Anda kembali dalam program Bible Everyday, dan hari ini kita akan belajar dari Kejadian pasal yang ke-34. Ini cerita tentang Dina dan Sikem. Siapa Dina? Dina adalah anak Yakub. Anda tidak perlu heran kenapa nama Dina selama ini tidak muncul di Alkitab. Kenapa tidak dicatat sebagai anak Yakub? Karena memang budaya pada waktu itu, pria atau anak laki-laki itu yang dianggap, dan wanita atau perempuan kalau tidak ada sesuatu yang menarik atau tidak ada sebuah kisah, tidak ada sebuah cerita, maka juga tidak akan dianggap. Dan beberapa tokoh Alkitab, beberapa pengamat Alkitab atau mereka ahli Alkitab, mereka mempercayai bahwa Yakub sebetulnya punya beberapa anak perempuan, dan salah satunya adalah Dina ini. Kenapa Dina ini juga diangkat, diceritakan? Karena memang ada sebuah cerita yang bisa dipelajari semuanya. Jadi kalau tidak ada kasus ini, mungkin nama Dina juga kita tidak mengenalnya. Oke, mari kita kembali belajar dari Kejadian pasal yang ke-34 ini. Jadi ceritanya adalah ketika Dina, anak perempuan Lea, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri di mana ada Sikem. Jadi rupanya Dina ini pergi di daerah raja negeri itu, jadi Raja Hewi, orang Hewi. Maka Sikem, anak Hemor, jadi anak raja itu, melihat bahwa Dina ini cantik, dan kemudian dia melarikan Dina dan memperkosanya. Setelah melarikan Dina dan memperkosanya, ternyata Sikem ini menjadi jatuh cinta kepada Dina yang diperkosanya itu. Maka Sikem berkata kepada ayahnya, ayat yang keempat, "Ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku." Jadi rupanya Sikem ingin memperistri Dina. Maka pergilah keluarga ini kepada Yakub untuk berbicara tentang keinginan Sikem memperistri Dina. Cuma masalahnya, keluarga Yakub mengerti bahwa Dina sudah diperkosa oleh Sikem. Apa yang dilakukan oleh anak-anak Yakub yang lain? Mereka memiliki sebuah rencana. Rencananya apa? Menyetujui pernikahan itu, asal dengan satu syarat: semua laki-laki di daerah itu, jadi di daerah orang-orang Hewi maksud saya, itu harus disunat semuanya. Maka terjadilah deal itu. Sikem dan orang-orang Hewi, semua orang-orang laki yang ada di sana, disunat sebagai syarat bisa menikahi Dina. Dan apa yang terjadi berikutnya? Kita lihat di dalam ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25, pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, maksudnya hari ketiga setelah sunat, mereka menderita sakit tentunya, datanglah dua orang anak Yakub, yakni Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina, setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut, serta membunuh setiap laki-laki. Juga Hemor dan Sikem, anaknya, dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjarah kota itu karena adik mereka telah dicemari. Jadi rupanya tipuan anak-anak Yakub ini berhasil. Semua orang laki-laki di kota itu melakukan sunat semuanya, dan ketika sedang sunat tentu saja mereka mengalami kesakitan, dan tidak mungkin mereka bisa berperang atau bisa bertempur dengan kondisi seperti itu. Situasi ini dimanfaatkan oleh Simeon dan Lewi. Mereka membunuh pedangnya dan membunuh semua orang laki-laki yang ada di kota itu. Ngeri sekali. Kenapa kengerian ini terjadi? Berawal dari dosa satu orang. Dosa satu orang
yang bernama Sikem mengakibatkan seluruh kota akhirnya dibunuh, dibantai habis-habisan. Kita belajar dari hal ini, dosa itu mengerikan. Dosa jangan pernah dilihat hanya ketika kita melakukan dosa itu saja. Dosa mestinya kita juga lihat serentetan peristiwa yang akan menyertai. Akibat dosa tidak hanya berhenti pada satu titik saja. Bisa jadi dosa di satu hal itu menyebabkan rentetan akibat di banyak hal. Itulah dosa. Coba amati kehidupan Daud. Ketika Daud melakukan perzina dengan Batsyeba, apa yang terjadi? Benih dosa masuk dalam kehidupan Daud dan akibatnya panjang, serentetan masalah akibat akhirnya harus ditanggung oleh Daud. Anaknya memberontak kepada dia, terjadi perang di sana sini dan seterusnya, anak-anaknya saling bunuh dan seterusnya. Ngeri sekali. Kapan? Ketika dosa masuk. Maka pelajaran di Kejadian pasal yang ke-34 ini jangan terulang dalam hidup kita. Janganlah kita berbuat dosa, karena sekali kita berbuat dosa, akibatnya cukup panjang. Jadilah bijak dan berjaga-jagalah supaya hidup kita tetap benar di hadapan Allah. Tuhan memberkati.